Bayangkan di depanmu berdiri tembok batu setinggi lebih dari 2 meter. Tanpa alat bantu, tanpa pengaman, kamu harus melompatinya dalam sekali percobaan. Gagal sedikit saja cedera serius bisa terjadi. Namun di Pulau Nias tradisi luar biasa ini telah diwariskan selama ratusan tahun. Inilah Pahumbo Batu, tradisi lompat batu yang membuat dunia takjub. Di perbukitan Pulau Nias, Sumatera Utara, berdiri sebuah desa adat yang menjadi saksi lahirnya salah satu tradisi paling terkenal di Indonesia. Desa ini bernama Bawo Matalu, nama yang berarti Bukit Matahari. Disinilah tradisi Pahumbo Batu atau lompat batu masih terus dikenang hingga sekarang. Sekilas tradisi ini terlihat seperti atraksi biasa, namun di balik satu lompatan terdapat sejarah panjang keberanian dan identitas. Masyarakat Nias, batu yang digunakan untuk Pahumbo bukanlah batu kecil. Tingginya bisa mencapai lebih dari 2 meter dengan bagian atas yang relatif sempit. Ketika berdiri di dekatnya, barulah kita menyadari betapa sulitnya melompati batu ini. Bahkan bagi atlet modern sekalipun lompatan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kecepatan teknik, kekuatan kaki, keseimbangan, dan keberanian yang luar biasa. Sebelum melompat, seorang pemuda harus berlatih selama bertahun-tahun. Mereka tidak langsung melompati batu setinggi ini. Latihan dilakukan secara bertahap sejak usia muda, mulai dari rintangan yang lebih rendah, hingga akhirnya mampu menaklukkan batu utama. Pada masa lalu, keberhasilan melompati batu menjadi simbol kedewasaan seorang laki-laki. Nias, tradisi ini bukan sekadar tentang kemampuan fisik, tetapi juga tentang disiplin, keberanian, dan ketekunan. Dan inilah momen yang paling ditunggu. Dalam hitungan detik, pelompat berlari dengan kecepatan penuh. Kakinya menolak papan pijakan tubuhnya, terangkat ke udara, lalu melayang melewati puncak batu. Kesalahan kecil saja dapat membuat tubuh menghantam batu yang keras. Namun para pelompat yang terlatih mampu melakukannya dengan presisi yang luar biasa. Tidak heran jika setiap lompatan selalu mengundang decak kagum dari para wisatawan yang menyaksikannya. Dan inilah momen yang paling ditunggu. Dalam hitungan detik, pelompat berlari dengan kecepatan penuh. Kakinya menolak papan pijakan, tubuhnya terangkat ke udara, lalu melayang melewati puncak batu. Kesalahan kecil saja dapat membuat tubuh menghantam batu yang keras. Namun para pelompat yang terlatih mampu melakukannya dengan presisi yang luar biasa. Tidak heran jika setiap lompatan selalu mengundang decak kagum dari para wisatawan yang menyaksikannya. Menurut cerita yang diwariskan turun temuran Pahumbo, batu berawal dari masa ketika desa di Nias sering terlibat peperangan. Setiap desa biasanya memiliki benteng pertahanan yang cukup tinggi. Para pemuda dilatih agar mampu melewati benteng tersebut ketika menghadapi musuh. Kemampuan melompati rintangan tinggi menjadi salah satu bentuk latihan, ketangkasan, dan kesiapan bertempur. Meski zaman telah berubah, tradisi ini tetap dijaga sebagai bagian penting dari warisan budaya Nias. Hari ini Pahumbo Batu tidak lagi digunakan untuk persiapan perang. Tradisi ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Nias dan daya tarik budaya yang dikenal hingga mancanegara. Banyak wisatawan datang ke desa adat untuk menyaksikan langsung tradisi yang unik ini. Namun yang paling penting, El Pahumbo menjadi pengingat bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu. Budaya adalah identitas yang hidup dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Di tengah arus modernisasi masyarakat, Nias tetap menjaga tradisi yang diwariskan leluhur mereka. Satu lompatan bukan sekadar atraksi. Ia adalah simbol keberanian, simbol kedewasaan, dan simbol penghormatan terhadap warisan budaya yang telah bertahan selama ratusan tahun. Inilah Pahumbo Batu. Indonesia menyimpan begitu banyak cerita yang menunggu untuk dijelajahi. Jika kamu menikmati perjalanan ini, dukung channel ini dengan like, komentar, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami.